selamat hari Minggu dan selamat pagi. Hari ini kita mau beribadah, ibadah hari Minggu. Meskipun kita lewat ibadah daring, namun kita yakin dan percaya berkat Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita dan keluarga. Iya, benar sekali. Jadi anak-anak sekarang siapkan buku Alkitabnya. Kita mau mulai ibadah kita, dan adik-adik sekalian di rumah juga mengikutin ya apa yang ibu-ibu sampaikan di sini. Anak-anak juga mengikutinya di rumah. Nah, kita bernyanyi, adik-adik berdiri dan kita bernyanyi dengan semangat. Ya. Mari kita bangkit berdiri dan kita siap memuji Tuhan hari ini. Kita sudah memuji Tuhan satu lagu, tapi sebelum kita mulai beribadah, mari kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Silakan Bu. Ya, mari kita berdoa anak-anak. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, ya Tuhan, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami sepanjang minggu yang sudah kami lewati hingga pada hari ini. Pada pagi hari yang indah ini Tuhan, Engkau telah menghantarkan kami untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu dan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, anak-anak kekasih yang telah memberikan diri untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, walaupun hanya melalui daring, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa selalu ada di dalam kehidupan anak-anak kekasih dimanapun mereka berada pada saat ini, di rumah mereka masing-masing. Ya Tuhan, inilah ibadah kami pada saat ini, dari pertama sampai akhir ibadah kami hanya kami serahkan di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya. Bun, di rumah anak-anak pasti sudah siap ya? Ya, sudah mandi, udah pakaian rapi. Jadi anak-anak pastinya semangat untuk memuji Tuhan. Nah, ya. Kita apalagi Bu? Kita mau bernyanyi dulu. Ya. Tapi gini, di setiap anak-anak kita kan di Indonesia ini ada bermacam-macam warna kulit ya. Iya. Kemudian kalau Tuhan ciptakan ada juga rambutnya yang hitam, yang pirang. Tapi pirangnya bukan dicat Bu ya. Iya, betul. Nah, anak-anak Bunda di rumah, mari kita tetap bangkit berdiri, kita memuji bermacam-macam anak di seluruh dunia. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi dalam
hatinya sama semuanya. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Ya, anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita akan membaca, mendengarkan, dan kita akan merenungkan bersama akan kebenaran firman Tuhan yang boleh Ibu Pendeta sampaikan pada saat ini. Nah, karena itu anak-anakku, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, Alkitabnya disiapin ya. Nah, sudah dipegang oleh anak-anakku, dan kita sekarang mau berdoa dulu. Kita lipat tangan, kita tutup mata untuk memohon bimbingan kuasa Roh Kudus dalam pemberitaan firman pada saat ini. Mari anak-anakku, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, jika sampai saat ini kami semua masih Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan untuk kami dapat beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak pada saat ini. Tuhan Yesus, di tengah ibadah kami, kiranya Tuhan juga boleh menyapa kami dengan kebenaran firman-Mu. Kuasai kami Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar ketika kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan, maka Tuhan Yesus juga memampukan kami semua untuk dapat memahaminya, dan terlebih untuk melakukannya di dalam kehidupan beriman kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, kami semua anak-anak-Mu telah siap sedia untuk membaca, mendengar, dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Hagai. Ayo, kitab Hagai dari mana? Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Iya, betul. Itu ada di Perjanjian Lama. Jadi sekarang anak-anak buka Alkitabnya di bagian depan kan? Perjanjian Lama, kitab Hagai, pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Kitab Hagai pasal 1, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Ibu Pendeta akan membacakannya untuk kita bersama. Demikianlah firman Tuhan. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, imam besar. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Ya, anak-anaknya Bu Pendeta. Coba Bu Pendeta mau tanya sama anak-anak sekalian. Kalau sudah masuk di hari Minggu, terus mama papa bilang, "Nak, nanti mama papa sudah download ya video kalian, terus kalian ibadah ya di rumah." Nah, adik-adik mau ibadah atau mau nonton kartun ya? Ayo jujur, lebih suka nonton kartun apa mau beribadah? Lebih suka main handphone ya kan dengan game-game online-nya, atau lebih suka beribadah? Coba dijawab. Pasti banyak yang bilang, ya enakan main handphone lah Bu Pendeta. Iya kan, jujur ayo. Nah, anak-anakku, cobalah kalau kita menjalani kehidupan kita sehari-hari ya kan, terus kita bangun pagi, siapa sih yang kasih nafas kehidupan buat kita? Ayo, iya kan, Tuhan Yesus. Terus kalau misalnya kita jalani kehidupan kita,
Siapa ya yang jaga kehidupan kita? Nah, benar kan Tuhan Yesus. Bukan handphone kan, bukan film kartun kan yang jaga kehidupan kita, tapi yang jaga kehidupan kita adalah Tuhan Yesus. Nah, terus kalau Tuhan Yesus minta waktu kita untuk beribadah kepada Tuhan, kenapa banyak yang malas ya? Ayo, jadi pertanyaan kan di dalam kehidupan kita. Kenapa sih kok saya kalau disuruh beribadah malas, tapi kalau suruh pegang handphone bisa pagi sampai malam, pagi lagi saya kuat deh. Nah anak-anakku yang terkasih, Tuhan itu harus menjadi yang terutama dalam kehidupan kita. Sama dengan pembacaan kita pada saat ini. Bagaimana firman Tuhan hadir ke dalam kehidupan bangsa Israel pada masa itu. Jadi bangsa Israel, anak-anakku, mereka kan baru pulang nih dari penjajahan di tanah Babel, ya kan? Mereka disuruh Tuhan, baliklah ke rumah kalian, baliklah ke Yerusalem, bangunlah kehidupan kalian. Tapi yang terutama Tuhan minta apa? Tadi apa ya katanya firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai dikatakan, apakah sudah waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Rumah siapa ya yang jadi reruntuhan? Rumahnya huruf besar loh di ayat yang keempat tadi. Nah benar, rumahnya tuh Tuhan. Jadi anak-anakku, ketika bangsa Israel dibawa ke dalam pembuangan di Babel, ya kan, Yerusalem itu menjadi reruntuhan. Salah satunya yang runtuh itu apa? Iya betul, bait Allah, ya kan, rumahnya Tuhan. Jadi mereka sudah bangun rumah mereka cantik-cantik, tapi mereka nggak peduli dengan rumah Tuhan. Makanya dalam pembacaan kita, Nabi Hagai, ya kan, memberitahu gitu ya kepada bangsa Israel pada saat itu. Kalian sudah bangun rumah cantik-cantik, kehidupan kalian sudah baik Tuhan buat, ya kan? Tuhan sudah jaga kalian, bahkan Tuhan sudah berikan pekerjaan di dalam kehidupan kalian sehingga kalian bisa membiayai kehidupan kalian. Terus kenapa rumah Tuhan kalian tidak perhatikan? Ya kan, padahal Tuhan mencintai, Tuhan memberkati, Tuhan sudah menjaga kehidupan seluruh bangsa Israel pada saat itu. Nah, karena itu anak-anakku, Nabi Hagai disuruh sama Tuhan, bilang sama bangsa Israel, perhatikanlah dulu, ya kan, rumah Tuhan. Barulah kita bisa memperhatikan kehidupan kita atau mau-maunya kita di dalam kehidupan. Ya kan, jadi Tuhan itu harus menjadi nomor satu, ya kan. Kita harus memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita harus membuat Tuhan itu sukacita, kan gitu. Nah, anak-anakku, karena itu firman Tuhan pada saat ini juga disampaikan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya kan, Tuhan mau kita ini membuat Tuhan menjadi nomor satu. Jadi kalau misalnya mama papanya bilang, nah nanti sudah di-download ya daring impanya ini, anak-anakku di rumah ibadah ya. Nah, harus didengarkan. Jadi kita harus menomorsatukan Tuhan, ya kan? Jadi kita harus nomorsatukan beribadah kepada Tuhan, menomorsatukan berdoa kepada Tuhan, menomorsatukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi jangan dulu kita menomorsatukan maunya kita. Maunya kita nonton handphone, maunya kita nonton film kartun, maunya kita main games, maunya kita, ya kan, main bersama dengan teman-teman. Jadi maunya kita itu dimundurin dulu deh, ya kan? Karena Tuhan minta kita bisa menomorsatukan Tuhan. Jadi anak-anakku, besok-besok kalau mama papanya suruh beribadah, kita semangat. Ya kan, kita cepat-cepat mandi, kita duduk di depan handphone yang sudah disediakan, kita pegang Alkitabnya, kita siap untuk ketemu Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan, dan kita beribadah kepada Tuhan. Ya kan, Tuhan harus jadi nomor satu dong. Karena yang berkatin kita siapa? Tuhan. Yang kasih nafas kehidupan buat kita siapa? Tuhan. Ya kan, yang ngasih kita kepintaran siapa? Tuhan. Yang kasih kita badan yang sehat, ya kan, kuat untuk jalani hari-hari siapa? Tuhan.
Terus kenapa Tuhan jadi nomor sekian? Apalagi Tuhan harus dibandingkan dengan handphone. Nah, ya kan nanti Tuhannya sedih. Tuhan mau untuk terus dekat kok sama anak-anaknya. Ya kan? Jadi besok-besok kalau nanti ibadah sudah juga dibuka di gereja, ya kan, kalau mama papa bilang, "Ayo nak, kita ke gereja, kita ibadah." Harus semangat. Ya kan? Langsung mandi, pakai baju yang terbaik, ya kan? Wangi semua. Kita datang beribadah kepada Tuhan di dalam gereja. Jadi rumah Tuhan itu harus menjadi nomor satu. Ibadah itu harus menjadi nomor satu. Berdoa kepada Tuhan harus menjadi nomor satu. Baca firman Tuhan harus menjadi nomor satu. Masa anak-anakku kalau baca komik cepat, baca Alkitab malas, ya kan? Jadi kita harus rajin baca Alkitab, berdoa sama Tuhan, ya kan? Singkirin dulu itu yang namanya handphone. Karena handphone gak akan kemana-mana kok, ya kan? Jadi singkirkan dulu handphone. Kita berikan diri kita yang terbaik kepada Tuhan di dalam setiap peribadahan. Tuhan Yesus kan cuma minta 1 kali dalam seminggu kan? Ya kan, Tuhan Yesus cuma minta 1 hari aja kita datang beribadah dan juga kita bisa sungguh-sungguh memberikan diri kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, kalau itu semua sudah diberikan, sudah kita lakukan, maka Tuhan juga tidak akan segan-segan kok memberkati kehidupan kita dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Bahkan berkat-berkat yang terindah boleh hadir dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Ya, anak-anak Bunda, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan tentang Hagai. Di dalam firman tadi, Tuhan berfirman bahwa kita harus selalu mengutamakan Tuhan Yesus, ya. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, kita harus selalu mengutamakan Tuhan, karena Tuhan sudah menjaga adik-adik sekalian. Dalam tidurnya, dalam ibadahnya, dalam belajarnya, dalam bermainnya. Jadi anak-anak patut untuk bersyukur kepada Tuhan. Juga Tuhan sudah memberikan kita kesehatan. Nah, anak-anak, mari kita bangkit berdiri ya Bun ya. Kita akan bernyanyi dengan judul Yang Jaga Ku Selalu, ya. Yang jagaku selalu di tiap-tiap waktu, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku. Tuhanku amat baik, yang ibadahmu semua, serta pikiran sehat, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku. Tuhanku amat baik. Nah, anak-anak sekalian, karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sekarang saatnya kita memberi persembahan kita. Adik-adik sudah mempersiapkan persembahannya belum? Nah, sudah Bu. Iya, mamanya pasti sudah mempersiapkan tadi ya. Nah, adik-adik, persembahannya nanti kalau sudah mama pulang dari gereja, minta amplop sama mama, masukkan persembahannya. Nanti hari Minggu depan persembahannya dibawa sama mama papa untuk dimasukkan ke kotak di gereja. Nah, sekarang kita memberikan persembahan kita, namun sebelumnya kita memuji Tuhan. Sambil memberikan persembahan, mari kita memuji Tuhan. Betapa kita tidak bersyukur. Tetap berdiri ya, anak-anak Bunda ya. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya
kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Anak-anak di rumah, kita untuk tugas aktivitas kita pada minggu ini untuk kelas besar mengisi tebak kata. Tapi sebenarnya sih bukan tebak kata, melanjutkan kalimat. Contohnya begini ya. Ini mudah-mudahan kelihatan ya. Misalnya contoh, siapa nama raja yang mengizinkan orang Israel kembali dari pembuangan? Kemudian nanti anak-anak jawab di sini sesuai dengan garis-garis yang di bawah diisi. Berarti raja yang mengizinkan Israel itu adalah Raja Kores. Jadi sesuai dengan garisnya KORESH. Dan selanjutnya nanti juga aktivitasnya diminta dari mama atau papa yang sudah beribadah dikumpulkan minggu depan ke Bunda Layan, tapi titipkan aja ke orang tua kita. Untuk anak kelas kecil biasanya adik-adik yang kelas kecil mewarnai aja, nanti juga akan diberikan aktivitasnya oleh Bunda Layan dititip kepada ibu atau bapak di rumah. Kemudian jangan lupa dikumpul kembali ya. Oke, untuk aktivitasnya demikian dulu. Nah, adik-adik sekarang kan kita lagi ada di pandemi ya. Jadi adik-adik sekalian harus menjaga kesehatannya walaupun di rumah, tetap menjalankan protokol kesehatan. Ya, adik-adik kalau keluar rumah, adik-adik harus pakai masker ya. Nggak boleh keluar rumah tanpa memakai masker. Dan setelah pulang ke rumah, adik-adik harus cuci tangan sebelum masuk ke dalam rumah. Nah, cara cuci tangan yang benar adik-adik. Nah, sabunnya ditaruh di telapak tangan. Setelah itu adik-adik gosok sabunnya ke telapak tangannya sampai ke jari-jarinya. Terus adik-adik bersihkan bagian bawah kuku. Terus adik-adik bilas tangannya dengan air bersih yang mengalir. Nah, adik-adik cuci tangannya dengan air yang mengalir. Terus adik-adik keringkanlah tangannya dengan pakai hand dryer atau pakai tisu. Nah, yang terakhir adik-adik tutuplah keran air menggunakan tisu yang adik-adik pakai tadi, lalu tisunya dibuang di tempat sampah. Nah, begitu ya adik-adik, supaya adik-adik bisa menjaga kesehatannya di rumah, agar adik-adik bisa bermain dengan sehat. Jadi itu aja dulu pesan-pesan dari protokol kesehatan. Ya, anak-anak Bunda, kita akan menutup ibadah kita pada hari Minggu ini. Tetap satu yang harus kita ingat, menjalankan protokol kesehatan, tidak boleh berkeliaran atau bermain sesuka hati, dan kemudian tetap jaga kesehatan, jangan lupa berdoa. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita bernyanyi haleluya, haleluya. Haleluya,
Baiklah anak-anakku, saat ini kita akan menutup ibadah kita dengan kita mau bersatu di dalam doa. Di dalamnya ada doa syafaat, doa persembahan kita, dan juga doa penutup. Mari sekarang kita lipat tangan, kita tutup mata, kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, sampai saat ini Tuhan Yesus masih memberikan kami kekuatan dan kesehatan untuk kami menjalani kehidupan kami. Bahkan Tuhan boleh menjaga kami sehingga kami boleh merasakan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Saat ini juga Tuhan kami bersyukur ketika kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan boleh menyertai ibadah kami pada saat ini. Bahkan kami juga boleh mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Mampukan kami Tuhan agar menjadi anak-anak Tuhan yang boleh terus menomorsatukan Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak mau mengeluh ketika Tuhan meminta kami untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi kami mau semangat, bahkan kami mau bersukacita untuk terus beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan melalui karya kehidupan kami. Kiranya firman-Mu itu ya Bapa boleh sungguh-sungguh kami lakukan di dalam kehidupan beriman kami. Sehingga sebagai anak-anak Tuhan, kami boleh memilih untuk menjadi anak-anak yang baik dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami juga mau berdoa Tuhan Yesus bagi kehidupan kami masing-masing di dalam setiap aktivitas, tugas dan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan boleh selalu menyertai dan memberkati kami ya Tuhan Yesus. Berkati kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Berikanlah kiranya kekuatan dan kesehatan bagi tubuh dan jasmani kami. Dan kiranya ketika kami boleh bermain, ketika kami boleh melakukan aktivitas, bahkan ketika kami boleh menjalani tugas tanggung jawab kami di dalam pendidikan kami masing-masing, Tuhan Yesuslah yang boleh selalu menyertai dan memberkati kami. Tuhan berikan kami kemampuan agar kami boleh melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati pendidikan kami ya Tuhan, yang masih kami lakukan secara daring juga. Biarlah kiranya pendidikan kami boleh kami jalani dengan baik. Sekolah kami walaupun di rumah masing-masing kami lakukan secara daring, tapi kami boleh menempuh pendidikan dengan baik. Kami boleh mendengarkan ajaran dengan baik, dan kami juga boleh berprestasi di dalam pendidikan kami masing-masing. Juga dalam tumbuh kembang kami ya Bapa, hadirlah bersama-sama dengan kami, agar kami boleh terus menjadi anak-anak yang selalu takut akan Tuhan, dan terlebih melakukan yang baik di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Saat ini Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa bagi keluarga kami, terlebih bagi mama papa kami yang boleh menjalani segala aktivitas tugas tanggung jawab mereka dan juga kehidupan mereka. Berkati mama papa kami Tuhan dalam pekerjaan mereka. Berkati mama papa kami dalam setiap usaha yang ada dalam kehidupan mereka. Kiranya mama papa kami boleh selalu berada dalam lindungan tangan kasih Tuhan. Mereka boleh terus dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik, untuk mereka menjalani aktivitas mereka hari lepas hari. Dan kiranya melalui pekerjaan yang boleh dijalani oleh mama atau papa kami, biarlah rezeki yang terbaik Tuhan Yesus boleh hadirkan juga di tengah-tengah kehidupan kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami juga ingin berdoa untuk bunda-bunda layan kami yang boleh dengan setia, bahkan penuh dengan sukacita, untuk melayani kami di dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak secara daring. Biarlah kiranya pelayanan IHMPA boleh berjalan dengan baik Tuhan, dan juga Tuhan berkati bunda-bunda kami dengan kekuatan dan kesehatan, agar bunda-bunda kami boleh selalu menjalankan tugas pelayanan mereka dengan baik. Mereka boleh terus bersukacita, bahkan berkat-berkat Tuhan yang terbaik juga boleh hadir di tengah-tengah kehidupan bunda-bunda layan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa bagi saudara-saudara kami ataupun mungkin teman-teman kami yang saat ini tengah mengalami sakit. Tuhan, kiranya Engkau juga boleh hadir bersama-sama dengan mereka yang sakit. Tuhan Yesus yang boleh memberikan kesembuhan, dan kiranya makanan ataupun obat-obatan yang boleh dikonsumsi, biarlah itu semua boleh menjadi alat Tuhan untuk menyembuhkan teman-teman kami ataupun juga saudara-saudara kami yang saat ini tengah mengalami sakit penyakit.
Tuhan, kami juga ingin terus berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan boleh menyertai dan memberkati, terutama bagi pandemi COVID-19 yang masih terus dirasakan di negara kami, ataupun juga di negara-negara belahan dunia ini Tuhan. Berkatilah agar kiranya pandemi COVID-19 ini boleh segera berlalu. Kiranya orang-orang yang sakit karena COVID, Tuhan boleh sembuhkan. Biarlah Tuhan berkati mereka, sehingga mereka boleh kembali sembuh dan boleh kembali menjalani aktivitas mereka. Para dokter, para suster, perawat, semua yang boleh memberi diri untuk menanggulangi bencana COVID-19 ini Tuhan, berikan mereka kekuatan dan kesehatan agar para dokter dan perawat kami boleh terus dalam keadaan yang sehat untuk mereka menjalani tugas dan tanggung jawab mereka. Dan kiranya vaksin COVID-19 ini boleh segera diedarkan di tengah masyarakat sehingga pandemi ini boleh segera berlalu di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yang tadi juga boleh memberi semua yang boleh kami berikan kepada Tuhan, persembahan yang terbaik. Biarlah kiranya Tuhan juga boleh memberkati kami semua yang boleh memberikan persembahan. Tuhan berkati agar kiranya berkat-berkat Tuhan dan rezeki yang terbaik dari Tuhan juga boleh selalu ada dalam kehidupan kami. Dan berkati persembahan kami ini ya Bapa, agar kiranya itu semua boleh menjadi sumber pelayanan yang terbaik yang boleh dilakukan oleh gereja kami, sehingga nama Tuhan boleh terus dipermuliakan melalui karya pelayanan gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami saat ini akan menyelesaikan ibadah kami. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan menyertai ibadah kami pada saat ini, maka Tuhan juga akan menyertai selalu kehidupan kami dan apapun yang boleh kami kerjakan hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Doa ini ya Bapa hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang juga telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah anak-anakku yang terkasih, ibadah kita pada saat ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.